Iya. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat siang, salam sejahtera buat seluruh kawan pajak yang ada di seantero negeri Indonesia dan bahkan di luar negeri ya Bang ya. Ya. Selamat siang kawan Bekasi pajak. berarti ya? Bekasi luar planet. luar planet. Gitu. Oke, ini pertemuan perdana untuk kelompok kita ya Bang ya. Ya, di tahun ini. Di tahun 2024 ini. Betul. Tapi kita adakan di tanggal paling tua di bulan ini. Tua banget. Tanggal paling Asli. tua. Setua-tuanya. Setua-tua. Aduh, parah tadi Bang. Tapi kita harus tetap semangat ya Bang ya. Yoi. Harus semangat karena kita harus tetap sehat Bang ya. Ya. Oke, jangan sampai sakit-sakit meskipun diguyur hujan terus ya Bang ya. Iya, Tadi pagi kalau juga sakit. berangkat kerja hujan. Aduh, kehujanan nggak Bang tadi pagi? Lumayan. Aduh. Kemarin yang parah. Kemarin parah ya. Ke hujan di jalan. Iya. Mantap. Tapi semangat Bang, tetap semangat. Termasuk Ya, kita betul. juga di ini kanal edukasi perpajakan KPWP MA 1 Bang. Ya, Ya. yang memberikan informasi perpajakan tipis-tipis namun nggak kaleng-kaleng Bang. Yoi. Oke. Kami selalu memberikan info yang singkat, padat dan jelas. Oke. Episode kita pada kesempatan kali ini masih tentang seputaran PMK 168 tahun 2023 Bang. Tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan orang pribadi. Betul. Kira-kira seperti itu sih Bang Ya. yang kita akan bahas pada kesempatan kali ini. Oke. Turunan dari PP 58 itu PP ya. 58 gitu Bang. Oke. Banyak sekali sih teman-teman kawan pajak yang mulai menanyakan kapan nih ada kelas pajak, kapan nih kelas pajak gitu Bang. Ya. Baik yang datang langsung ke helpdesk atau melalui via telepon. Kira-kira kapan Bang kita adakan Bang? Ya segera sih Segera karena ya. kita masih banyak kegiatan Kegiatan iya. rutin juga, tapi insya Allah dalam bulan ini Bang ya kita adakan ya. Februari bulan ini hari ini terakhir. Oh ya maksudnya bulan Februari, secepatnya di bulan Februari kita akan adakan. Betul. Sabar kawan pajak, tunggu saja. Insya Allah KPP MA 1 kami dari tim penyuluh KPP MA 1 akan mengadakan kelas pajak secepatnya. Amin. Untuk tentang PPA TER ini, tarif efektif rata-rata. Ya. Oke, Bang Cibob, langsung kita nggak usah berpanjang-panjang lebar lagi ya. Oke, kesempatan kali ini bahas pemotongan PMK 168 tahun 2023. Betul. Oke Bang, lanjut. Sehat-sehat ya Bang ya? Aman. Aman ya? Agak meriang sih sebenarnya Meriang, karena ya. kemarin kehujanan. Iya, ya, nggak Jadi apa-apa. ceritanya begini kawan pajak kemarin. Gimana? Ceritain enggak? Oh jangan Jangan kelamaan. terlalu nangis ntar kawan pajak kalau dengar gitu. Jangan cerita. jangan. Oke. Jadi gini ya kawan pajak. Kesempatan ini kan kita kelanjutan. Iya, Episode selanjutnya dari yang minggu sebelumnya udah dibahas sama Pak Ali sama Pak Agus. Ya, kita ngelanjutin dari Pak Agus ya. Pak Ali itu kemarin kan cuma review aja lah ya. Review. Nah sekarang kita akan mulai membahas mengenai subjek dari PMK 168 itu. Siap. Ya, gimana Mas Puja? Oke. Bisa dijelasin nggak itu? Ya. Jadi kawan pajak, subjek penerima penghasilan yang ada di PMK 168 tahun 2023 ini terdiri atas yang pertama pegawai tetap dan pensiunan. Nah, Oke. pegawai tetap dan pensiunan. Yang kedua, PNS, TNI, Polri, pegawai negeri dan pensiunan juga. Oke. Nah, yang tadi pegawai tetap dan pensiunan itu atas seluruh penghasilan dia. Ya. Kalau PNS, TNI, Polri, PN, pensiunan itu atas penghasilan tetap yang teratur karena kalau mereka cuma kan teratur nih penghasilannya tiap bulan pasti ada. Nggak gitu berubah kan. ya? Nah, kemudian yang ketiga, Nggak bakal naik pangkat gitu ya? nah maksudnya Atau ada itu potongan pasti setiap bulan teratur iya. mereka. Kemudian anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang menerima penghasilan tidak teratur atas honor dan sejenisnya yang Oke. diterima oleh Dewan Pengawas tadi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas. Kemudian pegawai tidak tetap yang menerima upah dan sejenisnya. Kemudian bukan pegawai atas honor dan sejenisnya. Oke. Peserta kegiatan, jadi ini kegiatan nih, karena kegiatan ini dia ada suatu kegiatan, kemudian itu atas ada hadiah. Nah, peserta kegiatan ini dapat menjadi subjek menerima penghasilan atas hadiah atau yang sehubungan dengan kegiatan tersebut. Misalkan kegiatan ini
ternyata mendapatkan honor, nah dia dapat penghasilan. Dapat menjadi subjek dari PMK 168 ini. Kalau dapatnya terima kasih doang? Nah itu, terima kasih Mas gitu biasanya. Iya. Iya. Nggak ada. Nggak dapat kali itu. Bukan subjek kali itu Bang. Oke. Kemudian yang berikutnya peserta program pensiun pegawai atas penarikan dana pensiun di awal. Dan yang terakhir mantan pegawai atas jasa produksi, tentium, gratifikasi, bonus, ataupun imbalan lain. Nah, kemudian lebih detail lagi kita bahas agar kawan pajak lebih mengerti lagi per jenis subjeknya. Monggo, Bang Jibob. Lebih detail lagi ya? Lebih detail lagi per jenis subjeknya tadi. Yang tadi kan udah saya jelaskan nih atas siapa saja yang sebagai subjeknya. Nah, sekarang per jenisnya Bang. Monggo Bang, silakan Bang. Aku bahas dua aja dulu. Yang pertama ya. Yang dua pertama itu adalah pegawai tetap dan pensiunan atas seluruh penghasilan. Yang kedua PNS, TNI, Polri, pejabat negara atau pensiunan atas penghasilan tetap teratur yang tadi itu yang tidak berubah-berubah. Oke. Untuk pegawai tetap dan pensiunan perlakuannya itu hilang layarnya. Diterapkan setiap masa kecuali masa pajak terakhir dan tarifnya itu sebesar Penghasilan bruto. Penghitungannya itu adalah penghasilan bruto dikali terbulanan. Terbulanan mungkin kemarin udah dijelasin apa aja yang ada ter A, B, C itu ya, yang tabel-tabel itu ya kawan pajak ya. Jadi kami tidak usah bahas lagi. Nah, untuk PNS atau TNI atau Polri atau pejabat negara atau pensiunan atas penghasilan tetap teratur mereka itu diterapkan pada masa pajak terakhir. Yang cara penghitungannya adalah PKP setahun dikali tarif pasal 17 sama. Dia tidak ada variabel karena emang sifatnya itu kan tidak berubah ya, tetap gitu. Nah, atas subjek ini kami udah mendapatkan pertanyaan ya Kak Mas Puja ya, dari ada itu pertanyaan dari telepon Bang. Telepon ini ya. Telepon itu. Ya, ini aku kasih contoh ya untuk untuk pegawai tetap dan pensiunan. Ambil contoh nih, misalnya Mas Chandra ya. Chandra Lele. Iya. Dia memperoleh gaji bulanan sebesar 10 juta. Serta membayar iuran pensiun sebesar anggaplah 100.000 biar memudahkan ya. Mas Chandra ini menikah dan tidak memiliki tanggungan, belum memiliki tanggungan. K0 berarti ya. TKP-nya K0. K0. Kalau sesuai tarif TER itu dia masuk di tarif TER A. Baris 9. Oke. 2%. Nah, kalau perhitungan sebelumnya itu pertama kan didapatkan dulu penghasilan neto setahunnya tuh ya kawan pajak ya, itu komponennya itu gaji dikurangin biaya jabatan, dikurangin iuran pensiun, nah dapat penghasilan neto sebulan. Anggaplah dari penghasilan 10 juta itu dia penghasilan netonya 9.400.000. Ya. Nah, setelah itu disetahunkan, dikali 12, dapatnya 112.800.000. Nah, dari penghasilan neto setahun itu dikurangkan PTKP, dapatnya penghasilan kena pajak setahun itu. Dari perhitungan kami yang simulasi ini didapatkan 54.300.000. Nah, kalau 54 juta itu berarti tarifnya 5%. Karena di lapis paling pertama itu ya. Langsung dikali aja kawan pajak. Dapatnya jadi 226.000. Oh, totalnya 2.715.000. Setelah dibagi 12 dapatnya 226. Nah, kalau penggunaan di PMK 168 ini penghasilan bruto itu sesuai yang tadi saya jelaskan, langsung dikali aja terbulanannya berapa. Di sini kita dapatnya di tadi itu kan di TER A ya. TER A baris ke-9. Baris ke-9. 2%. Berarti tinggal dikali aja 10 juta dikali 2%, dia dapatnya 200.000 sebulan. Nah, nanti di Desember baru dipakai tarif pasal 17 kawan pajak. Di situ dapatnya 515.000. Kurang lebih begitu kan pajak. Agak bingung ya. Kalau ngomong ya. Enaknya sih ada
ada layarnya ya, jadi bisa lebih nyambung. Tapi intinya gitu sih bedanya. Kalau tadi kan setahun, kalau ini per bulannya. Per bulan. 2% kali Iya. 10 juta langsung, apa penghasilan yang terima bruto tadi itu kan. Nah, dikali ter. Hmm. Pastinya nantinya ada kemungkinan bisa kurang bisa lebih kan. Nah, bisa kurang bisa lebih. Tapi itu kan ada mekanisme lain yang Ada. tujuan dari ini kan mempermudah. Apalagi bisa kita bayangkan kalau perusahaan yang punya karyawan sampai 1000. puluhan ribu Nah, misalnya. misalnya gitu. Bingung ininya nantinya, pentingnya ya gitu kalau nggak ada ter ini. Demikian kawan pajak. Nah, lanjutan gue ya, Pak Mas Puja ya. Ya. Sekarang kita bahas tentang ini, tentang pegawai tetap dan pensiunan. Gimana tuh? Anggota Dewan Komisaris. Oh salah. Oh iya, anggota Dewan Komisaris atau pengawas yang menerima penghasilan tidak teratur. Gimana tuh Mas Puja? Ya. Kalau untuk anggota Dewan Komisaris atau pengawas yang menerima penghasilan tidak teratur, ya ini kan beliaunya ini mendapatkan penghasilan tidak teratur, tidak setiap masa pajak ada. Nah, ini penghasilan brutonya langsung dikalikan ter bulanan. Nah, contohnya nih, misalkan Bang Chandra nih, Bang Chandra lagi, Komisaris. Bang Chandra komisaris. Nggak ada ya. tampang sampai itu. Misalkan nih Bang Chandra ini komisaris di PT Angin Ribut, misalkan nah. Apa dulu? Selama tahun 2024, Bang Chandra ini hanya memperoleh penghasilan dari PT Angin Ribut itu bulan Desember aja. Jadi Januari sampai November nggak dapat penghasilan, tapi di Desember karena setelah dihitung beliaunya ini dapat penghasilan. Jadi dapat bahagia hasil lah gampangnya gitu. Nah, Bang Chandra ini berstatus tidak menikah dan tidak memiliki tanggungan TK0. TER A juga kan, ya. Tadi TER A kan TER yang dijelasin Pak Ali kemarin kan, ya. ada TER A, TER B, TER C. Nah, gitu. Nah, bagaimana nih cara perhitungan pajaknya untuk Bang Chandra di bulan Desember 2024? Gimana yang itu? mendapatkan honorarium di bulan Desember tadi 60 juta. Banyak juga. Banyak juga, kan namanya komisaris Bang. Komisaris itu banyak dia, gitu. Nah, berdasarkan status PTKP TK0 dan jumlah bruto honorarium di sebesar 60 juta, PPA pasal 21 terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Bang Chandra pada bulan Desember dihitung berdasarkan tarif efektif bulanan kategori A sebesar 20%. Makanya besarnya pemotongan PPA 21 sebesar 20% kali 60 juta, maka 12 juta. Langsung. Coba kita lihat ya, TER A 20 juta 20%. Sampai dengan 20 juta ini. Nah, itu. 20% kali, ya betul 12 juta. Nah, ini tadi untuk perhitungan anggota Dewan Komisaris. Nah, kalau untuk pegawai tidak tetap atas upah dan sejenisnya itu gimana Bang? Tunggu dulu, ini tadi pertanyaan dari mana ini? Ini tadi nongol DMIG Bang. IG tadi. Banyak juga ya? Banyak juga, lumayan. Tapi yang paling sering dari telepon sih Bang. Jadi kawan pajak kita ngambil daftar pertanyaan ini dari ini ya, sebisa mungkin kita misalnya ada jalur macam-macam tuh, email, IG, DM, telepon segala macam. Nah, kita biasanya ngambil satu dari sana, satu dari sini untuk pemerataan kawan pajak. Jadi kita nggak pilih kasih ya. Betul sekali Bang. Tadi nanya apa? Itu penghitungan pegawai tidak tetap Bang. Oh, atas pegawai upah dan sejenisnya. Untuk pegawai tidak tetap. Oke, tunggu ya. Untuk pegawai tidak tetap kawan pajak, secara umum ada dua ya di sini, untuk yang tidak dibayar bulanan dan untuk yang dibayar bulanan. Pegawai tetap tidak tetap atas upah dan sejenisnya. Ada dua perlakuannya. Yang tidak dibayar bulanan atau yang dibayar bulanan. Nah, untuk yang tidak dibayar bulanan dibagi dua lagi. Atas penghasilan 0 sampai 2.500.000 per hari, perhitungannya itu penghasilan bruto sehari dikali dengan TER harian, sama ya. Nah, khusus yang untuk di bawah 2.500.000, lebih dari 2.500.000 kok, di bawah lebih besar dari 2.500.000 per hari. Jadi ribet. Itu penghasilan bruto dikali 50% kali tarif pasal 17. Nah, untuk ini kan ada dua tadi ya, yang tidak dibayar bulanan sama yang dibayar bulanan. Nah, untuk yang dibayar bulanan biasa penghasilan bruto bulanan kali TER bulanan.
Nah, kini tadi ada contoh pertanyaan lagi nih. Ini dari mana tadi? Email ya? Bukan dari itu Bang, apa? Di MIG. yang Abang aku, ini. Email ini. Oh, email. Email. Oke. Email di pelayanan 052. Pelayanan 052@gmail.com Ya, ya, betul. kawan pajak. Nah, contoh ya, untuk penghasilan tidak dibayar bulanan dengan jumlah kurang dari 2.500.000 per hari nih. Contohnya Chandra lagi aja ya. Chandra aja. Chandra emang dia multi talent. Dia bisa apa aja. Disuruh cuci piring juga mau kadang-kadang. Sama istrinya tapi. Bang Chandra ini wah, sahabat aku Bang itu, Bang. Iya, aku juga kalau perlu. Kalau nggak perlu ya enggak sahabat biasa aja. Oke, lanjut Ya, Bang. ya misalnya Mas Chandra bekerja pada PT apa enaknya nih? Warung Padang lah ya, masa PT mulu. Nah, Warung Padang pada bulan Juni, Mas Chandra melakukan pekerjaan perakitan apa ya kira-kira? Perakitan itu ya. Untuk itulah apa namanya ya, di Padang itu tempat-tempat untuk nata makanan itu. Iya, itulah. Ya. Masang itu dia bulan Juni. Ya, Terus selama 10 hari. Lama juga aja kelarnya, Chan. Dari. Atas pekerjaan tersebut, Mas Chandra menerima penghasilan sebesar 4.500.000. Nah, sehingga jumlah penghasilan bruto sehari sebesar tinggal dibagi aja. 4.500 bagi 10 hari jadi 450.000. Nah, oke. Nah, untuk apa namanya? Penghasilan 0 sampai 450.000 itu ada tarif efektif harian. Dia dikenakan pajak sebesar 0%. Jadi PPh yang terutang, jadi ya kawan pajak ya, poinnya itu di 450.000. Di bawah itu dia tidak dikenakan pajak. Dikenakan pajak ya. Berarti 0 sampai 450, berarti 451.000 baru kena ya? 450.000 Rp1. Rp1, oh ya. 450.001 itu kena udah. Kena. Oh iya. Jadi pintar-pintar ya ngasih angkanya. Begitu kan pajak. Nah, contoh yang berikutnya untuk yang dibayar bulanan di atas 2.500.000 per hari. Contoh lagi Mas Chandra lagi aja ya. Oke. Bekerja di mana maunya? Di perusahaan masjid. Oh, masjid. Masjid dapat gaji? Enggak, jangan. Di perusahaan itu aja, perusahaan perakitan lagi nih. Perakitan apa? Tapi perakitan kayak elektronik. Oh, oke, elektronik ya. Misalnya nih Mas Chandra kerja di perusahaan elektronik, dia sehari merakit komputer lah ya. Kalau merakit komputer, kalau TV itu servis. Ya. Sehari dia misalkan ambil contoh dia dapat penghasilan sehari 300.000 lah ya. Sehari dia bisa kerja 10. Banyak juga 10. Ngerakit 10 sehari. Oh. Berarti dia dapat penghasilan 3 juta lah ya. Oke. Nah, itu biasa seperti tadi yang aku jelaskan, dia tarifnya 5%, lapisan tarif pertama, dikali 50%, dikali penghasilannya. 3 juta. Iya, kali 3 juta. Jadi 300.000 kan 10. Iya, betul 3 juta. Berarti 75.000. Oh. Lumayan ya. Ya. Gitu kan pajak untuk contoh pegawai tidak tetap yang di bawah 450.000 sama yang di atas 450.000. Nah, untuk contoh pegawai tidak tetap yang dibayar bulanan, nah ini agak ini juga ngitungnya. Dia sama aja sih sebenarnya ya. Penghasilan bruto bulanan dikali terbulanan. Jadi misalnya Mas Chandra kerja apa ya enaknya? Contohnya. Kalau di sini pemetik teh, Bang. Oh, berarti pemetik mangga. Mangga, boleh lah. Petik mangga yang di itu Mekarsari, di Mekarsari. Di Mekarsari. Oke. Biasa aja misalnya Januari dia ada penghasilan 4 juta, maka dia kali PPh-nya berapa? Kurang lebih begitu ya, kawan pajak ya. Per bulan kan itu, Bang? Per bulan ya, per bulan. Nanti di akhir di total baru dikenakan. Begitu kan pajak? Tergantung juga kategorinya tadi, kategori A, kategori ter A, ter B, apa ter C kan? Iya. Nah, gitu. Tergantung apa PTKP dari Bang Chandra tadi. Gitu kan kira-kira. Oke, Bang. Oke, capek juga ya. Lumayan, karena ini baru kali ini kita bahas hitung-hitungan. Biasanya kan kita nggak bahas lumayan hitung-hitungan juga. Kalau hitung-hitungan. Dan aturan baru juga kita juga
ya baru belajar juga, relatif belum Soalnya belajar juga. Kita kesulitan menerjemahkan antara tulisan ke ucapan. Ucapan agak Kalau repot ada juga. layarnya kan enak. Oh begini kawan pajak. Coba begini. ntar ke kelas pajak ya. Nah, nanti di kelas ntar pajak, kan kawan pajak kita. pasti ada itu, pasti ada layarnya kan ntar. Ada layarnya, betul. Nah, kita sapa Bang, ada 69 kawan pajak ini hari ini yang bergabung. Oh, lumayan ya. 69 iya. Tadi ada apa yang Ada Reza tuh. Reza. Oh iya, ada Ini Ipai.dayat. Nah, Ipai ini Dewi anak- Fatullah. Oke. Semoga kita bisa istiqomah ya di acara ini. Jadi Iya. terus memberikan sesuatu yang baik bagi kawan pajak ini. Betul. Oke, Bang. Coba deh sekarang saya jelasin tentang Tanya dulu kalau kalau soal ini. Oh, langsung Contoh, iya. Tanya dulu mau jelasin apa mau ditanya. tanya. Iya. Kalau yang bukan pegawai gimana Mas Puja? Nah, itu dia juga mau jelasin itu tadi. Bukan coba. pegawai. Bukan Nah, pegawai. bukan pegawai yang mendapatkan honor dan sejenisnya. Diterapkan per masa pajak atau pada saat terutang. Tarifnya penghasilan bruto kalikan 50% kali tarif pasal 17. Nah, misalkan nih, Bang Chandra seorang pengacara. Banyak kali kerjaan Bang Chandra ini. Iya. Sedang pengacara yang sedang menangani sengketa kasus penyalahgunaan hak cipta. Pengangguran banyak acara. Oh, Nah, bukan. ini pengacara kan. Nah, pengacara ini bukan pegawai beliaunya nih. Dia bukan apa? Bukan pegawai yang bekerja di suatu perusahaan gitu. Nah, pengacara yang namanya sengketa kasus penyalahgunaan hak cipta. Nah, saat Bang Chandra ini selesai menyelesaikan kasus tersebut, menerima honor atau menerima imbalan dari yang menggunakan jasanya Bang Chandra tadi 400 juta. Besar. Besar yang besar. Nah, Lumayan. dasar pemotongan dan pengenaan pajak penghasilan PPh 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Bang Chandra adalah sebesar 50% kali 400 juta. Dikalikan 50% dulu itu dasarnya DPP-nya. 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 Berarti 200 juta. 200 juta. Nah, penghitungan pasal 21-nya, nah kalau 200 juta udah masuk tarif yang kedua 15%. Yang 60 juta kalikan 5%, yang 15% kalikan 140 juta. Sisanya ya. Sisanya 200 kurang 60 140. 140. Berarti totalnya 24 juta dari PP 21 dari 40 juta itu 224 juta dipotong oleh yang menggunakan jasa dari Bang Chandra tadi. Nah, Itu diterapkan di masa pajak dia menerima penghasilan. Menerima penghasilan, Ya, jadi betul misalnya sekali. dia nerimanya November gitu berarti ya. dia dapatnya gitu. Kalau Oke. itu siapa itu yang melewat? Kawan pajak. Kawan pajak. Itu Cuma loh. kita di sini natural Bang. Jadi siapapun lewat di belakang bisa. Jadi Itu tidak kita admin. tutup-tutupi. Oh iya. Heeh. Kelihatan nggak? Kawannya Bang Chandra itu. Oh, itu. Kawannya Bang Chandra juga. Oh, Hanaka. Oke, kemudian ada lagi Bang ini contoh Bang. Kalau tadi kan pengacara, sekarang dokter, bukan Dokter, pegawai. bukan Nah, Bang pegawai Chandra, juga. Bang Chandra ini dokter spesialis anak yang melakukan praktik di rumah sakit ABC. Dengan perjanjian bahwa atas setiap jasa Dokter Chandra yang dibayarkan oleh pasien akan dipotong 20% oleh pihak rumah sakit sebagai bagian penghasilan rumah sakit. Dan sisanya 80% dari jasa dokter tersebut akan dibayarkan kepada Bang Chandra pada setiap akhir bulan. Nah, selama tahun 2024 jasa Bang Chandra dibayarkan oleh pasien dari praktik di rumah sakit tersebut sebagai berikut. Januari 45 juta, Februari 49 juta. Nah, kira-kira seperti itu Bang. Nah, nanti dihitung per bulannya. Per Ternya. bulan. Nah, Berarti seperti itu. Bentar, tadi yang bukan pegawai ngitungnya gimana Bang? Tadi Bang. ada di sini. Bentar. Jangan lupa juga kawan pajak, maaf ya. Penghasilan bruto kali 5% kali tarif pasal 17. Oh, gitu. Sama aja sih ya. Bukan pegawai. Ini. Oh, ini dia tidak termasuk yang ter itu ya? Bukan dia nggak Ya, terjadi. yang ter itu ya. Oke. Berarti dia langsung penghasilan brutonya kali 50% kali tarif pasal 17. Tapi dikenakan di tiap bulannya. Iya, karena PMK 168 ini kan penekannya lebih ke karyawan lah ya. Gitu. Untuk memudahkan sebenarnya sifatnya. Gitu. Oke. Memudahkan dalam penghitungan tiap bulannya. Kurang Oke. lebih begitu kan pajak. Gimana Mas Bu? Masih kita lanjutkan lagi. Sekarang kuis lagi nggak nih? Kuis. Betul sekali, kuis. Waktu kita juga udah mulai mepet kan ya. Kuis. Jadi hari ini wah, istimewa sekali. Wah, ini hadiahnya mahal kawan pajak, mohon maaf ya. Tapi jadinya kita cuma bisa ngasih satu. Nah, karena ini Ditunjukin kan? tunjukin ya. Iya. Duh, edisi KPPPMA 1 ini. Ini hadiahnya hari ini. Siapapun yang menang kuis hari ini,
akan mendapatkan hadiah seperti ini. Kita juga nggak punya loh kawan pajak. Belum punya ini kita. Iya, kita aja nggak dikasih. Khusus untuk kawan buat pajak ini kawan ya, pajak. yang hari ini bayangkan ada betapa di IG yang live ada kita. di live kita. Oke. Ya. Pertanyaannya gampang-gampang aja. Ya. Jadi pertanyaan apa dulu nih? dari 73 sekarang Bang. 73 kawan pajak, 74 Siap-siap kawan ya, pajak. Siap-siap ya. Siapa yang paling cepat jawab Dan benar. ngetik benar, maka akan langsung dapat hadiah ini akan dikirim oleh Texmin kita. Ya. Nah, pertanyaan gampang. Kita nggak usah masuk ke bagian ter ini, ntar akan kita jelaskan lebih lanjut lagi. Pertanyaannya berapa? Nah, kalau kawan pajak ini pernah ke KPP PMA 1, pasti apalagi pernah telepon aja Bang. Telepon aja, telepon ke penyuluhan atau datang ke PMA 1 ke helpdesk. Pasti pernah bertemu dengan penyuluh pastinya. Ya. Di sini. Nah, kita di sini punya Masa ketemu artis ya? kita di sini punya 8 penyuluh. Jadi 8 Bang kan Dedi keluar. Dari 9 10, ya. Oh iya betul. 9 penyuluh. Kita berantem ya. Dari 9 penyuluh itu 7 laki-laki, 2 perempuan. Nah, pertanyaannya, berapakah harga nasi padang di Parung Bang Chandra? Bukan. Bukan. Pertanyaannya cepet-cepetan ya. Ya. Siap. Sebutkan salah satu aja nama penyuluh perempuan di KPP PMA 1. Satu aja. Ada 2. Ada 2. Salah satu aja. Satu. Sebutkan. Ya, Ayo. Penyuluh. Ya. Perempuan loh ya. Perempuan. Ini kita nggak ada yang laki-laki mungkin Pak Dedi. Nah, bilang gitu. Padahal Pak Dedi pindah ke PMA 3. Dia Pak promosi. Dedi ya promosi. Pak Dedi promosi ya, PMA 3. Satu aja. Nah, udah ada yang jawab nih. Iya. Nama lengkap kan ya? Nah, ini bagus. Ada yang Mbak Eri. Oh, Mbak Eri. Bagus. Oke, Mbak Eri. Halo Mbak Eri. Sana datanya bukan di sini. Maafkan pajak kita mantau di sini juga. Nah, ya, kan kita mantau di sini ya. Oke. Oke, gimana Mas Chandra? Udah ada pemenangnya? Udah. Tunggu sabar. Siapa? Sabar pajak. Jadi yang menang nanti DM ke kami ya. Sertakan alamatnya ya. Ya. Atau kalau Nanti akan di DM oleh. kita yang DM ke sana. Kita DM ke sana. Oke. Ya, sorry. Ya. Kirain ininya. Ada nih. Jawabannya ada 2 kita punya penyuluh. Yang satu namanya Ibu Sondang. Satunya Bu Amelia Ibu Justinus. Amelia Justina. Ya, itu ada 2, Bu Sondang sama Bu Amel. Nah, ini ada yang sudah jawab dengan benar. Beliau jawabnya Bu Sondang. Bener. Namanya bener, Sondang. Kadang-kadang ada yang Sondah. Bukan, ini Sondang. Jangan Ibu Sondang. Yang menang Nasmi Laila. Ya, oke. Nasmi Laila. Oh, silakan. Bungkus ya, langsung ya. Nanti akan dihubungi oleh Bang Chandra. Bang Chandra, admin kita. Bang Chandra langsung nanti ke Ibu Nasmi Laila. Oke. Bu Nasmi Laila. Iya, waktunya udah mepet ini kayaknya ya. Iya. Bang, oke. Sekali lagi. Oh, yang terakhir, pertanyaan terakhir ini. Apa yang terakhir, Bang? Tanya dulu dong biar gue jawab. Oh iya. Bang, untuk peserta kegiatan. Nah, tadi kan ada salah satu subjek penerapannya peserta kegiatan. Peserta kegiatan. Nah, ini Bang, peserta kegiatan. Ya. Atas hadiah atau sehubungan dengan kegiatan. Oke. Cara menghitungnya seperti apa, Bang? Ini karena waktu kita udah mepet ya kawan pajak. Sebenarnya sama aja. Untuk peserta kegiatan atas hadiah atau sehubungan dengan kegiatan itu diterapkan per masa pajak atau pada saat terutang. Saat terutang itu artinya pada saat dibayarkan ya. Sedangkan tarifnya dia nggak pakai ter ya karena dia sifatnya nggak rutin ya. Jadi biasa penghasilan bruto dikali tarif pasal 17. Itu untuk subjek dari PMK 168 yang berupa ini peserta kegiatan. Ada 3 nih yang terakhir nih kita kehabisan waktu. Untuk peserta program pensiun atau atas ini program pensiun itu atas penarikan dana pensiunnya ya kawan pajak ya, perlakuan perpajakannya atas penarikan dana pensiun, atau mantan pegawai atas jasa produksi, tantim, gratifikasi, bonus atau imbalan lainnya. Dia sama diterapkan per masa pajak dan perhitungannya sama juga, penghasilan bruto kali pasal 17. Demikian, saya nggak usah ngasih contoh ya, karena kita kehabisan waktu. Udah mepet iya. waktunya. Ya, mungkin nanti pajak. Berikutnya akan dijelaskan lagi oleh
tim Ya, berikutnya, tim berikutnya. di Rabu depan. Rabu depan. Rabu depan kita masih masuk. Ya masih masuk. Masih. Karena seingat saya ada Rabu yang kita nggak masuk tanggal 14. Yoi, Kita gunakan hak pilih kita untuk bukan gara-gara Valentine Day itu libur. bukan Valentine. Valentine itu Bang Chandra kelasnya, Bang. Aku kira Valentine Day. Bukan kelas kita libur. itu. Jarang-jarang makanya. Itu jarang makanya dia. 14 Februari tumben-tumben. 14 Februari libur. Padahal kita biasanya 14 Februari masuk kan? Iya. Ini libur. Oke, kawan pajak. Sampai di sini dulu pertemuan kita di kanal edukasi perpajakan KPPPMA 1. Kami segenap tim KPPPMA 1 mohon maaf jika ada kekurangan, semoga bisa kita perbaiki ke depannya. Amin. Terima kasih kepada Teksmin Bang Chandra ya. Bang, Thank you Bang Chandra ya. Tanpamu apalah aku Bang ya. Ada Ardi, satu lagi Ardi. Ardi Kumis. Ardi Kumis ya. Iya, Ardi Kumis. Dan yang pasti kami sampaikan terima kasih banyak untuk teman-teman kawan-kawan pajak yang selalu stay tune bersama kita Ya, yang setia menemani Rabu. kita ya. Iya, oke. Biarpun kita bercandanya garing. Pajak buat Indonesia maju. Salam informasi yang bisa dihubungi untuk bertanya tentang perpajakan yaitu di portal DJP www.pajak.go.id, kirim pajak 1.500-200 dan DM di IG atau Twitter KPPPMA1 di @pajakpma1. Ya. Oke, terima kasih. Selamat berjumpa di kesempatan yang lain. Dan insya Allah di Rabu depan tetap akan dengan seri PMK 168 ini. Ya, Oke, sampai terima kasih. Februari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.